Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah siap untuk belajar? Siap. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ketua kelas karena telah memimpin temannya berdoa. Nah, ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Sifat larutan ada di depan. Kemarin kita kan udah belajar materi, ternyata dibagi jadi zat tunggal dan campuran. Udah belajar unsur. Contoh unsur apa? Contohnya ini. Ada Cu, ada Fe. Fe apa? Besi, ada natrium. Terus ternyata ada senyawa. Nah, campuran dibagi jadi homogen yang gak bisa dipisahkan. Contohnya larutan garam. Terus yang gak bisa dipisahkan apa? Sirup. Terus gula dengan air, benar. Nah, campuran heterogen artinya campuran yang bisa dipisah. Jadi antara pelarut sama zat larutnya itu bisa dipisahkan. Contohnya ada campuran air dan pasir. Gimana misalkan air dan pasir? Disaring. Sifat larutan ini masuk ke dalam campuran homogen. Kita akan belajar larutan garam, larutan asam, dan larutan basa. Kompetensi dasarnya ada 3.3 terkait dengan pengetahuan, yaitu memahami prosedur pengklasifikasian makhluk hidup dan benda-benda tak hidup sebagai bagian kerja ilmiah, serta klasifikasikan berbagai makhluk hidup, benda-benda tak hidup berdasarkan ciri yang diamati. Untuk keterampilannya mengumpulkan data dan melakukan klasifikasi terhadap benda-benda, tumbuhan dan hewan yang ada di lingkungan sekitar. Indikatornya ada 5. Yang pertama, melakukan pengamatan pada beberapa larutan asam, basa, dan garam. Selanjutnya yaitu menjelaskan pengertian asam, basa, dan garam serta menyebutkan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Lalu menjelaskan beberapa contoh indikator asam basa buatan dan alami. Yang keempat, menganalisis ciri-ciri larutan asam dan basa berdasarkan percobaan. Yang kelima, melakukan percobaan sederhana menggunakan indikator asam basa buatan dan alami. Nah, tujuannya setelah belajar hari ini diharapkan kalian dapat 1. Menyebutkan beberapa contoh asam, basa, dan garam dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi dan kaji literatur, peserta didik dapat menjelaskan beberapa contoh indikator asam basa buatan dengan benar. Yang ketiga, melalui kaji literatur, peserta didik dapat menjelaskan beberapa contoh indikator asam basa alami dengan benar. Yang keempat, melalui percobaan, peserta didik dapat menggunakan asam basa buatan dan alami dengan benar. Pada pembelajaran ini yang dinilai gak cuma pengetahuannya ada 3. Pertama, kognitif pengetahuan, nanti kita lihat dari pretest sama posttest. Kedua, sikap saat kalian diskusi. Lalu keterampilan penggunaan alat dan keterampilan saat presentasi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, silakan siapkan selembar kertas. Kita akan pretest terlebih dahulu. Kasih identitasnya, tuliskan nama dan kelasnya. Silakan tulis jawabannya saja, nggak perlu ditulis soal dan larutan berikut yang dapat mengubah warna lakmus menjadi merah adalah A. Sabun, B. Promak, C. Alkohol, D. Cuka. Sudah? Oke, terakhir nomor 4. Bahan-bahan berikut yang dapat dibuat untuk indikator asam basa adalah kecuali berarti yang tidak bisa. Sudah? Nah, kalau udah silakan diranting ke depan, ke meja paling depan. Yang paling depan boleh pukulkan ke meja itu. Sastri, Jidan.
Coba perhatikan gambar yang ada di layar. Kira-kira gambar apa itu? Gambar orang keasaman. Gambar orang keasaman. Kok tahu itu keasaman? Dari ekspresi wajahnya. Dari ekspresi, selain itu dari makan apa dia? Lemon. Lemon. Kita kan mau belajar larutan asam, basa, sama garam. Kira-kira lemon yang A, B, jus lemon itu masuk ke larutan apa? Asam. Tahu dari mana kalau itu larutan asam? Karena rasanya asam. Karena rasanya asam ya. Salah satu ciri dari larutan asam itu adalah rasanya asam. Ada yang bisa sebutkan nggak selain lemon dan jus lemon? Apalagi yang termasuk larutan asam? Yang lain? Jeruk. Lalu? Belibin boleh. Yang lain? Tomat. Kebanyakan larutan asam itu ada di sayur-sayuran dan buah-buahan. Itu kita bisa tahu kalau asam karena rasanya asam. Tapi ternyata larutan asam itu ada juga di aki. Selain di aki ada di lambung. Kira-kira kita kan tahu lemon termasuk larutan asam karena pernah merasakan. Nah kalau aki boleh nggak dirasain? Kenapa? Bukan makanan, berbahaya. Nah, terus gimana kita tahu kalau aki itu termasuk larutan asam? Padahal nggak bisa dirasakan asam. Karena mengandung asam sulfat, benar. Nah, kita bisa mengetahui sifat larutan dengan mengujinya dengan pH indikator. Nanti kita akan melakukan percobaan menggunakan berbagai indikator. Yang pertama indikator buatan, kertas lakmus, indikator universal, dan yang kedua pakai indikator alami, yaitu pakai kunyit. Nah, apa sih manfaat belajar sifat larutan bagi kehidupan? Yang pertama, menghindari bahaya penggunaan larutan asam dan basa. Yang kedua, mengatur pH dari asam lambung sehingga kita dapat meminimalisasikan dari penyakit lambung. Jadi kalau udah tahu sakit lambung, kita bisa menghindari makanan yang bersifat asam. Nah, kegiatan hari ini yang akan kita lakukan ada pertama diskusi kelompok, kedua percobaan menggunakan kertas lakmus, yang ketiga percobaan menggunakan indikator alami, lalu presentasi. Nah, udah ada yang pernah tahu bentuk kertas lakmus? Gambar yang atas itu kertas lakmus ada dua, yang merah dengan biru. Yang ibu pegang ini yang warna apa? Kira-kira? Biru. Yang bawah itu namanya indikator universal. Lihat. Jadi ini ada strip-strip. Nanti kalian samakan dengan tabel yang ada di bungkusnya. Jadi nanti kita akan menguji pakai indikator universal dan kertas lakmus. Untuk praktikum, untuk mempersingkat waktu, ini sudah berdasarkan kelompok, sudah. Perwakilan kelompok boleh maju ke depan untuk mengambil LKPD. Satu kelompok. Boleh duduk bersama kelompoknya, boleh geser meja, boleh geser kursi. Untuk aktivitas 1 dilakukan oleh kelompok 1 dan kelompok 3. Aktivitas 2 dilakukan oleh kelompok 2 dan kelompok 4. Coba dibaca dulu KPD-nya, kalau kurang mengerti boleh ditanyakan ke ibu. Sebelum kita masuk ke praktek, dibaca, dicermati, baru melakukan praktek. Nanti tunggu tenangnya selesai, baru bergantian antar kelompok. Kelompok 1 boleh masuk praktek di sini. Gak usah dibawa kursinya, berdiri aja untuk prakteknya. Nanti diskusinya baru ke mejanya masing-masing. Masuk kelompok 4.
Yang itu siapa? Terus garam yang mana? Ini Pas kalian diskusi nama zat apa? Kita hapus dulu hapusnya yang mana? Nama zatnya apa? Terus dilihat kan ini diisi larutannya apa? Larutan sabun misal sebelumnya warnanya apa? Sudah? Coba garam. Oke, terus pH yang ini yang sifatnya asam. Sifat larutan berarti kan ada 3 apa? Asam, basa, garam. Mau yang mana? Kalau dari oranye jadi merah. Oke. Nama zat apa? Kita hapus dulu, hapus merah yang mana? Warna sebelumnya apa tadi? Ini. Ini boleh. Terus sesudah ditetesin warnanya jadi apa? Ini sudah? Ada yang kesulitan? Yang sudah boleh kembali ke tempat duduknya untuk diskusi. Ya. Materinya halaman 105. Sama masalah nomor 3. Garamnya berubah nggak tadi? Warnanya ini udah ditusuk tadi. Merah tetap merah dulu tetap berubah nggak ya? Ya, kalau kelompok 1 presentasi, kelompok 2 nanti wajib menanggapi. Kelompok 2 presentasi, kelompok 3 yang menanggapi. Kelompok 3 presentasi, kelompok 4 yang presentasi nanti ditanggapi kelompok 1. Jadi waktu kelompok lain presentasi diperhatikan. Tanggapan boleh saran, boleh kritik, boleh pertanyaan. Kelompok 2 sudah sampai kesimpulan. Yuk. Kelompok 1 siap presentasi? Siap. Boleh tunjuk kelompok 1 perwakilannya siapa? Yang lain perhatikan kelompok 1 presentasi. Dikasih tanggapan. Yang lain boleh kasih tanggapan, tapi yang wajib kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berasal dari kelompok 1. Saya maju di sini untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Apa yang terjadi ketika lakmus merah dan biru dicelupkan ke dalam cuka? Lakmus merah berwarna merah, lakmus biru berwarna merah. Apa yang terjadi ketika lakmus merah dan biru dicelupkan ke dalam air sabun? Lakmus merah berwarna biru, lakmus biru berwarna biru. Apa yang terjadi ketika lakmus merah dan biru dicelupkan ke dalam larutan garam? Lakmus merah berwarna merah, lakmus biru berwarna biru. Jika larutan garam dan air mineral merupakan netral, ketika lakmus akan dari warna menjadi warna, lakmus biru menjadi warna biru. Apa yang kalian rasakan ketika mencicipi cuka atau air jeruk? Terasa asam. Apa yang kalian rasakan setelah menggosokkan air sabun pada tangan? Terasa licin. Apa yang kalian rasakan jika air sabun tidak sengaja masuk ke dalam mulut? Terasa pahit. Ciri-ciri larutan asam adalah rasanya masam, dapat menimbulkan korosi, mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Ciri larutan basa adalah mempunyai rasa agak pahit, terasa licin di kulit, mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Contoh larutan asam adalah cuka, jeruk, lemon, dan belimbing.
Contoh larutan basah adalah sabun mandi, pasta gigi, dan obat mah. Sekian, terima kasih dari saya. Ada tanggapan? Boleh pertanyaan, boleh tanggapan. Pertanyaan Triadi, tanaman yang dapat dijadikan indikator alami. Kunyit. Ada yang bisa jawab yang lain? Kunyit apa aja? Hah? Iya. Apa? Apa di sepatu? Bunga sepatu, benar. Semua tanaman yang berwarna biasanya bisa dijadikan indikator alami. Ada kunyit. Apakah yang kunyit hari ini ada bunga sepatu? Ada bunga asoka juga bisa. Bougainville juga bisa. Yang lain ada? Pertanyaan ada lagi? Menurut Gunawan gimana presentasinya tadi? Bagus, kenapa bagus? Suaranya gimana? Jelas tidak? Jelas. Ya nggak ada? Kasih tepuk tangan kelompok satu. Sebelum ibu bahas, nanti siapa yang mau presentasi berikutnya? Yang siap nggak harus urut dari kelompok 2, 3, 4. Yuk. Kelompok 2 berarti. Yuk, siapa yang maju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Berdasarkan pengujian tadi, manakah yang termasuk larutan asam? Cuka. Berdasarkan pengujian tadi, manakah yang termasuk larutan basa dan garam? Larutan basa, sabun, dan larutan asam juga. Perubahan warna apa yang terjadi jika larutan asam dimasukkan ke dalam ekstrak kunyit? Akan berwarna kuning. Perubahan warna apa yang terjadi jika larutan basa dimasukkan ke dalam ekstrak kunyit? Akan berwarna merah. Perubahan warna apa yang terjadi jika larutan garam dimasukkan ke dalam ekstrak kunyit? Akan berwarna kuning. Ciri-ciri larutan asam adalah rasanya asam, dapat menimbulkan korosi, mengubah kertas mus biru menjadi merah. Ciri larutan asam adalah mempunyai rasa agak pahit, terasa yang di kulit, mengubah kertas mus merah menjadi biru. Contoh larutan asam adalah jeruk, lemon, cuka, tomat, belimbing. Contoh larutan basa adalah sabun mandi, sabun cuci, sampo, obat. Sekian dari kelompok kami. Ada tanggapan teman-teman? Yuk, yang menanggapi presentasi tadi. Kelompok 2 berarti kelompok 3 ya masing-masing tanggapan. Gampang. Kelompok 3 kelompok 2. Boleh ngasih salam terjadi gimana presentasinya? Yang lain, kelompok lain ada yang masih pertanyaan? Oke, kelompok 1 silakan. Kata Triadi kan pada ini yang terasa, tapi aku jawabannya mempunyai rasa Gimana? Caranya nomor 2 larutan asam penambah jawabannya Ciri larutan basa adalah mempunyai rasa agak pahit, terasa licin di kulit, mengubah kertas mus merah menjadi biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi 1. Apa yang terjadi ketika lakmus merah dan biru
dicelupkan ke dalam cuka akan berubah warna menjadi merah. Apa yang terjadi ketika lakmus merah dan biru dicelupkan ke dalam air sabun? Akan berubah menjadi biru. Apa yang terjadi ketika lakmus merah dan biru dicelupkan ke dalam larutan asam? Tidak berubah warna. Jika larutan garam dan air mineral merupakan netral, kertas lakmus akan dari warna menjadi warna merah menjadi warna biru. Apa yang kalian rasakan ketika mencuci air sabun pada tangan? Akan menimbulkan busa dan rasa licin di kulit. Apa yang kalian rasakan jika air sabun tidak sengaja masuk ke dalam mulut? Rasanya agak pahit. Berdasarkan pengujian dari tadi, manakah yang termasuk larutan asam? Larutan cuka. Berdasarkan pengujian tadi, manakah yang termasuk larutan basa dan garam? Larutan air sabun dan larutan air garam. Perubahan warna apa yang terjadi jika larutan asam dimasukkan ke dalam ekstrak kulit? Tidak berubah warna. Perubahan warna apa yang terjadi jika larutan basa dimasukkan ke dalam ekstrak kulit? Menjadi warna merah. Perubahan warna apa yang terjadi jika larutan garam dimasukkan ke dalam ekstrak kulit? Tidak berubah warna. Ciri-ciri larutan asam adalah rasanya asam, dapat menimbulkan korosi, mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Ciri larutan basa adalah mempunyai rasa agak pahit, terasa licin di kulit, mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Contoh larutan asam adalah jeruk, lemon, dan tomat. Contoh larutan basa adalah sabun mandi, sabun cuci, sampo, pasta gigi, obat mah, dan pupuk. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan teman-teman? Kelompok 1, lakukan garam air lakmus merah, katanya kan jadi biru kan? Larutan garam, lakmus merah tidak berwarna merah, lakmus biru tidak berwarna biru. Jika larutan garam dan air mineral merupakan netral, kertas lakmus akan dari warna menjadi warna. Kelompok 4 jawabnya warna merah menjadi biru, seharusnya merah tetap merah. Sebenarnya kelompok 3 di tabelnya udah benar, tapi untuk jawab pertanyaannya dia salah. Jadi baris tabelnya dari sini tetap merah, biru, tetap biru. Ada yang lain? Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kelompok 3 maju. Semuanya maju tempatnya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Apa yang terjadi ketika lakmus merah dan biru dicelupkan ke dalam cuka? Ketika lakmus merah dicelupkan ke cuka menjadi warna merah. Ketika lakmus biru dicelupkan ke cuka menjadi warna merah. Apa yang terjadi ketika lakmus merah dan biru dicelupkan ke dalam air sabun? Maka lakmus merah dan lakmus biru sama-sama menjadi warna biru. Apa yang terjadi ketika lakmus merah dan biru dicelupkan ke dalam larutan garam? Lakmus merah akan berubah warna menjadi merah. Lakmus biru akan berubah warna menjadi biru. Jika larutan
merupakan netral serta selambung akan dari warna menjadi warna merah tetap merah, biru tetap biru. Apa yang kalian rasakan ketika mencicipi juga air jeruk? Terasa asam. Apa yang kalian rasakan setelah memasukkan air sabun pada tangan? Licin. Apa yang kalian rasakan jika air sabun tidak sengaja masuk ke dalam mulut? Pahit. Berdasarkan pengujian tadi, manakah yang termasuk larutan asam? Cuka. Berdasarkan pengujian tadi, manakah yang termasuk larutan basa dan garam? Sabun dan garam. Perubahan warna apa yang terjadi jika larutan asam dimasukkan ke dalam ekstrak kunyit? Oranye menjadi kuning. Perubahan warna apa yang terjadi jika larutan basa dimasukkan ke dalam ekstrak kunyit? Oranye menjadi merah. Perubahan warna apa yang terjadi jika larutan garam dimasukkan ke dalam ekstrak kunyit? Oranye menjadi kuning. Ciri-ciri larutan asam adalah rasanya asam, tidak boleh dicoba kecuali dalam makanan dan dapat menimbulkan solusi. Ciri larutan basa adalah mempunyai rasa agak pahit, tidak boleh dicoba, terasa licin di kulit. Contoh larutan asam adalah contohnya seperti lemon, belimbing, jeruk. Contoh larutan basa adalah sabun mandi, sabun cuci, sampo, pasta gigi, obat mah. Kesimpulan nomor 1 dan 2. Coba membuktikan kalau larutan asam langsung sendiri jadi apa? Nah, kalau larutannya larutan asam. Kalau yang basah merah dari basah, merah dari biru dari. Yang lain ada pertanyaan, tanggapan? Bukan pakai segala perbuatan yang bukan halal larutan lain. Indikator buatan Bukan salah satu jenis indikator buatan yang bukan dalam bentuk larutan lain. indikator buatan saja. Indikator buatan Indikator buatan bukan indikator apa indikator buatan atas fokus dan indikator. Oke, sekarang kita simpulkan secara bersama-sama. Ciri larutan asam, ada yang tahu? Rasanya asam. Kedua, korosi itu apa? Perkaratan, benar. Nomor 3, Mengubah siklus biru menjadi merah. oke. Nomor 4, ini tadi apa namanya? pH. Indikator universal. Jadi asam itu pH-nya antara 1 sampai 6. Jadi asam itu pH-nya antara 0 sampai 6. Sekarang ciri larutan basa, ada yang bisa sebutkan? Pahit, rasa licin di kulit. 3, lampu merah juga jadi biru. Yang keempat, indikator pH-nya antara 8 sampai 14. Berarti untuk yang netral itu harusnya tadi indikator pH-nya 7. Ada yang jawab selain 7 tadi, air garam berapa? Air garam, ada yang ukur air garam berapa? 6, 7, 8 7, 9. Yang ini 7, yang itu
Berapa? 5. Kemungkinan kalau yang antara 5 atau 9 itu kalian udah antara indikatornya udah kena air yang lain. Oke, sekarang ada pertanyaan nggak tentang larutan asam basa? Nggak ada? Kita cross test dulu. Dikasih ke temennya kalau bukan temennya. Kalau bukan temennya kasih ke temennya. Bella di mana Bella? Lagi? Enggak, sesuai namamu. Ambil punya sendiri-sendiri, ambil punya sendiri-sendiri. Ambil punya sendiri-sendiri. Tiara. Udah? Ditulis lagi. Bawahnya atau sampingnya. Jadi aku tahu tadi salah atau benar. Sudah? Harusnya sekarang udah tahu ciri-ciri asam apa. Nomor 2 sudah kerjakan sendiri-sendiri. Nomor 3, nomor 4 sudah. Sekarang bawahnya lagi atau sampingnya boleh kita refleksi. Dijawab nomor 1. Kegiatan apa yang kalian rasakan paling sulit dalam pembelajaran hari ini? Waktu jawab pertanyaan atau waktu diskusi, waktu praktikum atau waktu presentasi? Sudah? Yang nomor 2, kegiatan apa yang kalian rasakan paling menyenangkan atau menarik pada pembelajaran hari ini? Waktu apa? Waktu membukunya atau waktu menurut dengan indikator? Sudah? Oke, nomor 3, apa peran yang kalian ambil dalam pembelajaran hari ini? Peran itu maksudnya kontribusi kalian di diskusi apa? Misal, saya menuliskan hasil diskusi, atau saya maju presentasi, atau waktu praktikum saya yang membunyi. Nah, waktu praktikum saya. Peran kalian, kontribusi kalian pada kelompok. Sudah? Kalau sudah perwakilan kelompok, silahkan kumpulkan kertasnya. Untuk yang refleksi tidak ada benar salah, tidak akan mempengaruhi nilai, jadi menjawab sejujurnya. Ayo Risma, dikumpulkan siapa? Yang refleksi tidak ada benar salah, jadi dijawab sejujurnya. Cara misalkan campuran. Nanti gua akan bagikan misalnya pembelajaran hari ini tapi di grup. Ini linknya nanti aku bagikan di grup, tolong diisi. Pembelajaran hari ini ada yang bertanya? Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh istirahat.